Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agenda yang insyaallah akan menambah keimanan dan keilmuan kita berkaitan dengan konsultasi syariah yang kedua yang dilaksanakan oleh Markas Inayah dari Riyadh, Saudi Arabia. Insya Allah telah hadir bersama kita pemateri, ada 3 orang. Yang pertama ada Ustadz Derian Muntaqo Fathuri Hafizahullah. Kaifahalukum Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sehat sudah, alhamdulillah. Kemudian bersama kita juga sudah ada Ustadz Ridwan Hafizahullah. Kaifahalukum Ustadz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, sehat Semoga sudah. semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga ada Ustadz Abu Musanna, Ustadz Eko Misbahuddin. Kaifahalukum Ustadz? Alhamdulillah tayyibin taqabbalallahu minna minkum shalihal amal. Baik, asatidzah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga para pendengar dan pemirsa live atau konsultasi syariah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah masuk 19 Ramadan 1443 Hijriah untuk di Arab Saudi. Adapun untuk di Indonesia sekarang 18 Ramadan 1443 Hijriah. Baik, insya Allah kita akan memulai agenda kita pada hari ini yang mana berkaitan dengan konsultasi syariah, berkaitan dengan pertanyaan yang berkaitan dengan 3 tema yang telah ditentukan oleh Markas Inayah, adalah seputar i'tikaf, kemudian seputar Lailatul Qadar, dan yang ketiga seputar salat malam atau seputar qiyamul lail. Baik, kita insya Allah akan memulai dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Alhamdulillah. Kemudian juga kami menyampaikan kepada para pemirsa atau pendengar di Zoom maupun di fanpage Markas Inayah Facebook yang ingin bertanya berkaitan dengan 3 tema itu yang sudah kami sebutkan tadi, silahkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Ya, nanti insya Allah akan kami pilihkan dan akan kami bacakan dan kami sampaikan kepada Ustadz yang akan menjawabnya insya Allah. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama, kita mulai berkaitan dengan pertanyaan seputar i'tikaf. Ya, seputar i'tikaf. Kita akan mulai dari Ustadz Derian insya Allah. Pertanyaan yang banyak berkaitan seputar i'tikaf ini, Ustadz Derian. Ustadz, apa sih makna dari i'tikaf tersebut, Ustadz? Ya, makna, kemudian bagaimana hukum yang berkaitan dengan i'tikaf yang insya Allah nanti akan dikerjakan oleh kaum muslimin di akhir bulan suci Ramadan ini, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd, pertanyaan yang menarik tentang seputar makna dari i'tikaf dan juga hukum i'tikaf itu sendiri. Adapun i'tikaf berasal dari bahasa Arab, dari kalimat akafa ya'kufu rukufan, yang berarti berdiam diri, menetap, dan tidak bergerak atau berpindah-pindah ke tempat yang lain. Dan yang dimaksud di sini adalah berdiam diri di masjid, utamanya pada bulan Ramadan atau lebih khusus lagi
pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Para ulama menyebutkan bahwa hukum itikaf secara umum itu adalah sunnah, dan saat 10 hari terakhir bulan Ramadan menjadi sunnah muakkadah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu senantiasa beritikaf atau berdiam diri di masjid hingga beliau wafat. Kemudian juga para istri-istri beliau juga beritikaf setelah beliau, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. Masya Allah. Ya, jazakallah khairan. Pada Ustaz Derian, salah satu pertanyaan yang berkaitan dengan itikaf. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, ini berkaitan dengan qiyamul lail atau salat malam. Ini kepada Ustaz Ridwan. Ustaz, apa saja sih Ustaz keutamaan salat malam? Dan kira-kira kapan sih salat malam itu dikerjakan oleh seorang muslim atau muslimah gitu? Apa goal Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan, dan sungguhnya pembahasan tentang salat malam saya yakin sudah diketahui sejak awal Ramadan ya. Seharusnya setiap kita yang belum tahu mempertanyakannya, dan yang sudah tahu menambah ilmu tentang salat malam ini. Tapi tidak apa-apa, karena di momen 10 akhir bulan Ramadan ini kita harus lebih sungguh-sungguh ya, lebih meningkatkan salat malam ini, sehingga mudah-mudahan pembahasan atau konsultasi seputar salat malam khususnya pada kesempatan kali ini bermanfaat insyaallah. Adapun keutamaan salat malam sebagaimana diketahui oleh kita sekalian, dijelaskan dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Ayat-ayat yang sangat banyak ya tentang keistimewaan dan keutamaan salat malam, ya, terutama pujian-pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang melakukan ibadah yang sangat utama ini ya. Disifati bahwa orang-orang bertakwa ya, sifat yang paling jelas bagi mereka adalah yang senantiasa qiyamul lail ya. Orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala memuji mereka karena mereka senantiasa menjaga qiyamul lail ya, sehingga Allah menyiapkan, menjanjikan bagi mereka pahala-pahala yang sangat banyak. Dalam ayat-ayat surat As-Sajdah, surat Al-Waqi'ah ya, kemudian Az-Zariyat ya, Az-Zariyat maaf, dan juga Al-Muzammil dan seterusnya. Tapi ada hadis Rasulullah SAW yang merangkum ya, keutamaan qiyamul lail atau salat malam, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail." Ya. Lakukanlah qiyamul lail, wajib atas kalian atau dianjurkan atas kalian qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihin qablakum, karena qiyamul lail adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Ya, wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan juga merupakan qurbah, ibadah yang akan mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam hadis lain bahwa ibadah yang utama, yang paling utama setelah yang wajib adalah qiyamul lail dalam salat ya. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan penghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, wa manhatun lil ism, dan juga
pencegah dari berbuat dosa, ya, berbuat keji dan dosa. Jadi senada dengan firman Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, Rasulullah merangkum dalam sabdanya keutamaan salat malam tersebut. Ini insya Allah cukup memotivasi kita, ya, untuk senantiasa meningkatkan salat malam, terutama di 10 akhir, ya, atau beberapa hari yang tersisa di bulan Ramadan yang mulia ini, ya. Adapun waktu salat malam, sebagaimana disepakati oleh para ulama dari nas-nas yang ada, dimulai dari setelah Isya, maka telah masuk waktu untuk salat malam. Hingga nanti terbit fajar, maka berakhir waktu salat malam. Nah, di antara waktu tersebut yang insya Allah sangat panjang, ya, di awal malam, di tengah malam, atau di akhir malam, maka setiap kita bisa memilih waktu-waktu tersebut, ya, untuk melakukan salat malam. Meskipun yang utama itu yang lebih afdal sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah adalah di sepertiga malam, di mana Allah Subhanahu wa taala turun di waktu itu, ya, dengan membuka rahmatnya, ampunannya, ya, dan doa-doa disijabah di saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Syukron atas jawabannya, Masya Allah, berkaitan dengan qiyamul lail atau salat malam. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini ditujukan kepada Ustaz Eko. Pertanyaan yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Jadi intinya seputar etika, kemudian salat qiyamul lail. Nah, ini ujung-ujungnya mereka ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ada pertanyaan yang berkaitan dengan Lailatul Qadar ini, Ustaz Eko. Yang pertama itu, kenapa sih disebut malam Lailatul Qadar? Dan kemudian apa sih keutamaan malam Lailatul Qadar itu sampai-sampai orang rela untuk iktikaf di masjid, kemudian mereka juga melaksanakan qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tafadhol, Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Semua. Ustaz, terdengar. Suara Anda kedengaran, Ustaz? Kedengaran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Sebelumnya mohon maaf kepada dan dalam safar dari Mekah menuju kota Riyadh. Jadi kalau kita melewati kota mungkin sinyalnya bagus, tapi kalau melewati gurun mungkin sinyalnya akan lemah dan hilang-hilang, mungkin begitu. Asalnya dan para peserta semua liputan Lailatul Qadar, apa disebut dengan Lailatul Qadar? Di sini para ulama dengan Lailatul Qadar. Ini kata Al-Qadar yaitu Asyaraf itu berarti kemuliaan, berarti malam yang mengatakan bahwa Al-Qadar itu dari takdir. Jadi karena pada malam itu Allah subhanahu takdir pada tahun ini, tahun dari mulai malam Lailatul Qadar sampai Lailatul Qadar berikutnya. Jadi disebut Lailatul Qadar dikata takdir. Ya, karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya. Pada malam Lailatul Qadar itu ditetapkan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengandung kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, qadar yang berarti at-tadyiq, turun pada menjadi sempit.
Nah, ini berkaitan dengan penamaan Lailatul Qadar. Adapun yang kedua, fadlu Lailatul Qadar atau keutamaan Lailatul Qadar, ini mungkin kita bersama bisa membaca surat Al-Qadar, ya. Di situ disebutkan banyak fadilah atau keutamaan Lailatul Qadar. Jadi yang pertama, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, yang bahwa pada malam Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke sama'id dunia, ya, ke langit dunia secara sempurna. Jadi Al-Qur'an diturunkan 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Nah, nanti setelah itu baru diturunkan kepada Rasulullah secara bertahap selama 23 tahun. Ya, ini yang pertama, ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Jadi karena agungnya Lailatul Qadar ini Allah mengulangi, ya, pertanyaan tersebut, ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Nah, kemudian fadilah atau keutamaan yang paling besar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih mulia atau lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, jadi amalan apapun yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar, insyaallah akan dilipat gandakan lebih dari amalan kita jika kita beramal selama 1000 bulan atau hampir sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi di sini mungkin sebagai catatan bahwa sebagian orang mengatakan bahwa pahalanya sama dengan ibadah 1000 bulan. Ini tidak benar, ya. Yang benar adalah, atau lebih tepat adalah, lebih dari 1000 bulan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kemudian fadilah berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi pada malam itu para malaikat turun ke bumi membawa kebaikan, al-khair wal barakah, yang membawa kebaikan dan barakah, dan mengaminkan doa-doa kaum muslimin yang pada malam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia dari semua malaikat. Nah, jadi inilah fadilah Lailatul Qadar. Ada tambahan dari ayat lain, firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ini secara umum bahwa Al-Qur'an diturunkan pada malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, jadi inilah beberapa fadilah atau keutamaan Lailatul Qadar. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan jawabannya. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan kembali sekitar sholat malam, Qiyamul Lail. Berkaitan dengan Qiyamul Lail, ini pertanyaan untuk Ustaz Ridwan, ya. Ustaz Ridwan, jumlah rakaat dalam Qiyamul Lail itu berapa, Ustaz? Dan apakah hukum membaca mushaf pada saat sholat malam? Ya, seperti itu, Ustaz. Baik, tentang jumlah rakaat salat malam, ya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah menjelaskan jumlah rakaat salat malam yang senantiasa dilakukan Rasulullah SAW. Beliau menuturkan, makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Di dalam penuturan beliau, bahwa Rasulullah tidak menambah baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Namun ternyata dalam riwayat-riwayat yang lain, ya, dijelaskan bahwa Rasulullah juga pernah menambah 2 rakaat, jadi total menjadi 13 rakaat. Kemudian dalam riwayat-riwayat lain juga, riwayat lain, Rasulullah juga pernah mengurangi, ya. Dan ini juga dituturkan oleh Aisyah, oleh ibunda Ummul Mukminin Aisyah. Inna salatan Nabi sallam bil lail 7 wa 9. Jadi
dari penuturan beliau, Ibunda Ummul Mukminin Aisyah yang tahu persis bagaimana Rasulullah SAW salat malam, bisa kita pahami bahwa jumlah salat malam itu tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Memang Rasulullah SAW mencontohkan 11, 13, maka bagi yang ingin mencontoh dan melakukan salat malam sesuai dengan jumlah tersebut, maka dipersilakan. Bagi yang ingin menambah, apalagi di bulan Ramadan yang begitu besar pahalanya dan keutamaannya, maka dipersilakan. Sehingga kita ketahui bahwa di pembahasan fikih juga, ya, bilangan salat malam ini berbeda-beda, ya, sampai ada yang 23, ya, bahkan lebih dan seterusnya. Jadi ini terkait jumlah rakaat salat malam. Dan tentu yang lebih penting dari sekedar jumlah itu para ikhwan dan akhwat adalah bagaimana melakukan atau menegakkan salat malam tersebut dengan sempurna, ya, terkait bacaan, gerakan, kemudian yang terpenting juga adalah kehusyuan. Adapun pertanyaan yang kedua, membaca mushaf ketika salat malam. Membaca mushaf ketika salat malam dibolehkan bagi imam, ya, bagi seorang imam yang misalnya tidak hafal, ya, dan ingin menghatamkan Al-Quran atau ingin memperbanyak bacaan salatnya, maka tidak apa-apa membaca dari mushaf, ya, membaca dari mushaf, karena ada athar yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin juga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Begitu juga bagi siapa yang sholat sendirian, ya, sholat sendirian dan tidak memiliki hafalan yang banyak dan ingin memperbanyak bacaan, juga diperbolehkan. Baik ini membaca mushaf bagi imam atau orang yang sholat sendiri. Adapun bagi makmum, ya, bagi makmum maka dianjurkan untuk tidak membaca mushaf, ya, karena makmum itu dianjurkan untuk menyimak bacaan imam saja tanpa harus membuka mushaf, dan ini insya Allah lebih utama, ya, bagi makmum. Bahkan sebagian para mengatakan ada khilafus sunnah, ya, kalau makmum di belakang imam membaca mushaf, ya, kecuali bagi yang ditugasi misalnya untuk mengoreksi bacaan imam sementara dia tidak hafal Quran, maka ini tentu berbeda untuk maslahat sholat itu sendiri, ya. Wallahu alam, demikian. Jazakumullah khairan Ustaz jawabannya. Kemudian berikutnya kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan berkaitan tentang iktikaf pada Ustaz Derian. Ustaz, kapan waktu dikerjakannya iktikaf dan kira-kira apakah disyaratkan puasa bagi orang yang melakukan iktikaf? Begitu Ustaz. Fadhol Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaan selanjutnya seputar tentang iktikaf, yaitu kapankah ibadah iktikaf itu dimulai. Utamanya di sini adalah berkaitan dengan bulan Ramadan, ya, karena tadi sudah disebutkan kalau secara umum iktikaf bisa kapan saja, di mana saja, kapan saja, maksudnya di waktu-waktu dalam setahun ini no problem. Yang jelas tempatnya di masjid. Adapun kalau khusus di bulan Ramadan, maka waktu yang ditetapkan itu yang oleh para ahli ilm
di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Namun para ahli ilm berbeda pendapat kapan dimulai start i'tikaf. Apakah dimulai dari setelah, tentunya perhitungan kita 10 hari terakhir itu dimulai dari hari ke-20. Dimulai dari hari ke-20 bulan Ramadan. Sekarang ini tanggal 19, besok tanggal 20, maka dimulai para jumhur ulama menyebutkan bahwasanya i'tikaf dimulai dari maghrib tanggal 20 Ramadan. Dimulai dari waktu setelah ghurubus syams, setelah terbenamnya matahari. Karena penanggalan Arab dimulai dari tenggelamnya matahari. Maka ketika tanggal 20 kemudian matahari tenggelam di tanggal 20, artinya setelah maghrib itu dimulailah tanggal 21. Maka sejak itulah dimulai awal seseorang niat masuk ke i'tikaf. Niat masuk ke i'tikaf. Ini yang rajih, yang menurut jumhur ulama. Namun beberapa atau pendapat kedua dari para ulama menyebutkan bahwasanya waktu dari i'tikaf, dimulainya i'tikaf adalah di waktu pagi hari atau setelah fajar karena dari riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala mu'takafahu ba'da al-fajr. Setelah fajar itu Rasulullah baru masuk ke tempat i'tikaf. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memang sudah memulai masuk ke tempat i'tikafnya itu di waktu setelah fajar pada tanggal 20 tadi. Namun hal yang demikian tidak menutup bahwasanya dimulainya niat untuk i'tikaf itu adalah setelah maghrib atau setelah terbenamnya matahari, sehingga bisa dikumpulkan antara dua pendapat ini. Dan juga disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW beliau memulai karena tidak ada kesibukan yang lain kecuali beribadah kepada Allah, atau tidak ada kegiatan untuk mencari nafkah keluar, sehingga beliau memasuki tempat i'tikafnya itu dari siang hari. Ini waktu pertama memulai i'tikaf. Adapun waktu keluar seorang yang i'tikaf dari tempat i'tikafnya adalah dimulainya waktu Syawal atau penanggalan bulan Syawal, yaitu waktu maghrib di hari terakhir bulan Ramadan. Di situ seorang yang i'tikaf bisa meninggalkan tempat i'tikafnya. Namun hal yang demikian tidak menutup ketika seseorang melanjutkan sampai besok harinya, sampai setelah menjelang sholat Id. Sebagian ulama mengatakan dianjurkan juga untuk berdiam diri untuk melanjutkan seorang mu'takif di i'tikafnya sampai menjelang sholat Id. Ini seputar waktu i'tikaf. Apa ada yang tadi selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Ustaz Arif? Apakah disyaratkan puasa Ustaz bagi orang yang sedang beriktikaf? Ada perbedaan pendapat seputar apakah disyariatkan seseorang yang i'tikaf itu harus berpuasa. Tentunya kalau kita berbicara tentang 10 hari Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, seseorang siangnya sedang dalam keadaan puasa. Bukankah begitu? Ya. Namun perlu diketahui bahwasanya ini adalah dua ibadah yang berbeda. Yang pertama adalah ibadah puasa dan yang kedua adalah ibadah i'tikaf. Tentunya sebagian ulama mengatakan tidak disyaratkan karena ibadah puasa adalah ibadah tersendiri, terintegrasi sendiri, dan juga ibadah i'tikaf pun adalah ibadah tersendiri. Cuman karena
berkaitan dengan pertanyaan ini disebutkan seputar bulan Ramadan, tentunya seseorang yang beriktikaf di bulan Ramadan tentunya dia juga sedang berpuasa di siang harinya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian kita berlanjut dan kami juga kembali menyampaikan kepada para pendengar dan hadirin yang ada di Zoom maupun di Facebook dan Facebook yang ingin bertanya, ingin menyampaikan satu pertanyaan, silahkan menuliskannya di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kami pilihkan dan kami bacakan untuk bisa dijawab oleh para ustadz-ustadz yang ada di sini insya Allah. Kemudian kami lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya kepada Ustadz Eko. Ini berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Ustaz, ini ada yang bertanya, apakah malam Lailatul Qadar memiliki tanda-tandanya, Ustaz? Memiliki tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Dan kalau memang dia memiliki tanda-tanda, apakah malam Lailatul Qadar itu hanya berada pada satu waktu saja, atau mungkin di setiap tahun dia berpindah-pindah waktunya, bukan pada tanggal tertentu itu saja? Tafadhol Ustaz Eko. Ya, jazakumullah khair Ustaz. Suara kedengar Ustaz ya? Ya, jelas Ustaz. Ya, berkaitan dengan tanda-tanda Lailatul Qadar, ini para ulama kita membagi ada dua. Ada tanda-tanda yang terjadi saat Lailatul Qadar itu ada, dan ada tanda-tanda setelah ya. Adapun tanda-tanda ketika Lailatul Qadar itu terjadi bahwa biasanya turun hujan. Jadi kalau kita lihat dari hadis-hadis dari Rasulullah SAW, jadi kalau turun hujan ini ada dalam bentuk mimpi dan kejadian nyata. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat bahwa saya melihat Lailatul Qadar. Dan pada saat itu saya sujud di atas tanah dan air. Artinya turun hujan sehingga Rasulullah sujud di atas tanah yang basah. Ya, kita semua maklum bahwa Masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi pada saat itu masih berlantaikan tanah. Kemudian ini beberapa kali terulangi. Ya, terjadi pada malam 21. Ada sahabat yang melihat Rasulullah, kalau tidak salah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, ketika Rasulullah menyampaikan mimpi tersebut pada malam 21, dia melihat Rasulullah di antara kening dan di hidungnya itu ada bekas-bekas lumpur kalau mungkin kita ini ya. Kemudian begitu juga terjadi pada malam 23. Ya. Kemudian di antara yang disebutkan di dalam beberapa hadis, walaupun tidak sampai kepada derajat sahih, bahwa pada malam itu tidak ada syuhub. Jadi tidak ada apa istilahnya bintang jatuh kalau kita ya. Itu kan syuhub itu bintang jatuh itu kan bintang yang digunakan untuk melempar jin-jin yang berusaha mencuri berita dari langit. Pada malam itu tidak ada. Kemudian malamnya cerah, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Begitu juga nanti ketika pada pagi harinya. Ini ketika Lailatul Qadarnya terjadi. Kemudian setelahnya pada pagi harinya, itu matahari terbit, namun tidak terik ya, tidak panas. Jadi dia cuaca itu cerah tapi tidak panas ya. Tidak dingin dan tidak panas. Itu kalau setelah terjadi. Ada juga para ulama kita mengatakan di antara bukti bahwa pada malam itu terjadi Lailatul Qadar, bahwa seseorang berdoa kemudian doanya mustajab. Ya, doanya dikabulkan, itu di antara bukti bahwa dia mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi yang paling penting di sini bukan mencari tanda-tanda Lailatul Qadar. Jadi bagi kita ya kaum muslimin, kaum muslimat tidak perlu sibuk-sibuk mencari tanda-tanda Lailatul Qadar, tapi yang terpenting adalah kita manfaatkan malam itu, ya malam-malam ganjil di bulan Ramadan untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, apakah itu qiyamul lail atau qiraatul Quran atau doa dan amalan-amalan baiknya. Kita sibukkan diri kita untuk beramal ya, jangan menyibukkan diri dengan apalagi mencari tanda-tanda yang disebutkan
namun tidak ada landasannya atau asar daripada Rasulullah SAW dan sahabat. Seperti mungkin kita sering mendengar bahwa pada malam itu pohon pada sujud gitu ya, atau ada yang mengatakan bahwa air keran atau air mancur itu jadi beku begitu. Itu tanda-tanda sebenarnya tidak ada dalam disebutkan dalam hadis. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda tertentu kepada hamba yang dia kehendaki untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dan tanda-tanda itu tentu tidak seharusnya terjadi kepada orang lain. Ya, mungkin dia dapat mimpi, mungkin katanya ada seperti suara memberitahukan, tapi itu kan masing-masing, karena sebagian ulama mengatakan bahwa mendapatkan Lailatul Qadar ini adalah bagian daripada karamah, sehingga orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dan dia yakin mendapatkan Lailatul Qadar itu disunnahkan untuk ikhfa, untuk menyembunyikan, untuk merahasiakannya, tidak perlu diumbar-umbarkan kepada orang lain. Jadi orang yang punya karamah, baik dia mendapatkan Lailatul Qadar atau mendapatkan karamah lain dari Allah Subhanahu wa taala, itu sunnahnya untuk disembunyikan, tidak perlu dipamer-pamerkan. Jika ada orang memamer-pamerkan, itu mungkin perlu dipertanyakan begitu ya. Jadi intinya bahwa kita memanfaatkan malam itu, malam-malam ganjil, utamanya di bulan Ramadan, untuk semaksimal mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada malam 10 terakhir ini disunnahkan juga i'tikaf. Ya, ketika seseorang beritikaf, tentu dia fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada malam hari. Kemudian yang rajih, ya, yang paling dekat dengan kebenaran dari pendapat para ulama, bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah, tidak statis, tidak tetap, ya. Jadi dari riwayat-riwayat yang ada dari Rasulullah SAW, itu pernah terjadi pada malam 21, malam 23, dan lainnya, walaupun yang paling arja al-laila atau malam yang paling dekat terjadi Lailatul Qadar yang paling memungkinkan adalah malam ke-27, ya. Mungkin itu, Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz Eko, mungkin ada satu lagi, Ustaz. Batasan Lailatul Qadar itu, Ustaz, utamanya apakah sejak maghrib sampai sebelum subuh, atau bagaimana, Ustaz? Apakah dia berlanjut sepanjang hari tersebut gitu, Ustaz? Apakah sampai siangnya juga seperti itu? Taib. Kalau Lailatul Qadar mungkin sudah jelas bahwa dia terjadi pada malam, ya. Kemudian syariat Islam menjadikan standar malam itu mulai dari ghurubus syams, mulai dari terbenamnya matahari, ya, sampai tulu'il fajar, sampai terbitnya fajar. Jadi singkatnya mulai daripada maghrib sampai subuh, itu ya, waktunya terbentang sampai itu. Makanya i'tikaf juga sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Berian tadi, jumhur ulama mengatakan bahwa i'tikaf itu dimulai pada hari ke-20 setelah maghrib, karena setelah maghrib itu sudah masuk malam 21. Ya, jadi Lailatul Qadar itu bisa terjadi atau waktunya terbentang mulai dari terbenamnya matahari, mulai dari waktu maghrib sampai subuh. Hanya saja kalau kita mau menggabungkan dengan dalil-dalil yang lain, ya, ketika Rasulullah menjelaskan bahwa waktu yang paling afdol dari malam itu adalah sepertiga terakhir, maka kita bisa menghitung dari mulai maghrib sampai subuh itu mungkin kalau umpamanya 12 jam itu dibagi 3, berarti sepertiga terakhir itulah waktu yang paling paling diharapkan atau paling memungkinkan terjadinya Lailatul Qadar, karena di situ juga disunahkan kita qiyamul lail walaupun bukan pada bulan Ramadan. Itu jelaskan dalam hadis lain bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, begitu juga para malaikat, ya. Jadi ketika sepertiga malam terakhir itu bisa dimaksimalkan, tambah lagi, ya, mungkin kalau istilah kita itu lebih digas lagi ibadahnya, lebih diperbanyak lagi doanya, ya, ketika sepertiga malam terakhir. Ya, jazakumullah khair, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan i'tikaf ini, Ustaz. Dengan i'tikaf
apa saja sih Ustaz, pada Ustaz ya, apa aja Ustaz hal-hal yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang sedang melakukan iktikaf di masjid? Kalau untuk ibadah-ibadahnya mungkin kita sudah tahu ya, tapi kalau misalnya hal yang tidak boleh dilakukan itu apa aja kira-kira? Ya, jazakumullah khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebagaimana tadi sudah disampaikan dalam definisi iktikaf yang merupakan berdiam diri atau menetap tinggal di masjid selama waktu-waktu tertentu, dan tentunya di 10 hari terakhir tadi atau misalnya di waktu yang lain, karena tidak menutup kemungkinan iktikaf itu apakah boleh hanya sekedar misalnya 1 jam atau 2 jam atau misalnya 1 hari saja atau hari-hari tertentu saja. Tentunya boleh. Para ulama menyebutkan bahwa tidak ada yang rajih adalah tidak ada batasan minimal kapan atau banyaknya kita tinggal di tempat iktikaf. Dan tentunya yang tidak boleh dilakukan ketika seseorang itu sedang beriktikaf adalah meninggalkan iktikaf itu sendiri atau memutus niat iktikaf itu sendiri. Artinya dia seperti orang yang memutus sholat tanpa adanya hal udzur atau yang lain. Maka yang menjadi larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang mu'takif atau orang yang sedang beriktikaf adalah yang pertama, meninggalkan masjid tanpa ada kebutuhan yang mendesak, meskipun keluarnya itu hanya sekedar sedikit. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Aisyah berkata radhiyallahu anha, "Wa kana la yadkhul bait illa li hajatil insan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu yang rumahnya saja di samping masjid, nempel di samping Masjid Nabawi, beliau tidak masuk ke rumahnya beliau yang di samping masjid itu kecuali untuk kebutuhan darurat manusia, kebutuhan yang mendesak. Dan tentunya karena meninggalkan tempat iktikaf itu, meninggalkan masjid, tentunya dia seakan-akan keluar dari rukun iktikaf itu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dilarang seorang mu'takif untuk melakukannya adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di ayat-ayat tentang puasa. Allah menyebutkan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kalian menyetubuhi istri-istri kalian dalam keadaan sedang beriktikaf di masjid-masjid. Maka di antara perkara yang tidak dibolehkan seorang mu'takif melakukannya adalah bersetubuh atau mendatangi istrinya di saat dia sedang beriktikaf. Kemudian yang ketiga, ini tentunya yang tidak boleh dia lakukan adalah memutus iktikaf itu sendiri. Karena dia sudah memulai ibadah dan dia sudah berniat untuk beribadah, maka hendaknya dia lanjutkan sampai selesai ibadah tersebut dan tidak memutus niat iktikafnya di tengah jalan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat para ulama juga menyebutkan seorang yang sedang iktikaf dilarang untuk menyengaja untuk keluar meninggalkan tempat iktikafnya untuk misalnya mengunjungi orang sakit atau mengikuti jenazah, mengikut menguburkan jenazah, karena tentunya hal ini adalah menyelisihi atau dia meninggalkan salah satu dari rukun iktikaf itu sendiri, yaitu dia menetap di tempat iktikaf. Karena dia ketika keluar misalnya untuk menjenguk orang sakit atau mengikuti orang yang meninggal atau mengubur orang meninggal, dia pada dasarnya meninggalkan tempat iktikafnya dan dia meninggalkan juga rukun dari iktikaf itu sendiri. Ini 4 hal yang para ulama sebutkan bahwasanya tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang beriktikaf.
Ana ulangi, yang pertama tadi adalah meninggalkan masjid tanpa ada uzur. Kemudian 2, menyetubuhi atau mendatangi istri. Kemudian 3, dia sendiri berniat untuk memutus i'tikaf itu sendiri. Dan yang ketiga, keluar dari masjid atau dari tempat i'tikaf untuk mendatangi orang yang sakit atau menjenguk orang sakit, ataupun hal-hal yang memang jauh dari hakikat i'tikaf itu sendiri, ya, seperti ikut menguburkan jenazah, menghadiri walimah, atau ke pasar dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan seputar qiyamul lail atau salat malam pada Ustadz Ridwan, ya. Ustadz Ridwan, ya. Ustadz, ini yang bertanya tentang witir, Ustadz. Witir di sholat malam, atau tepatnya di sholat di sholat malam, kemudian membaca kunut, kunut di witir. Sebagian orang membaca witir di akhir-akhir saja, atau tidak membaca witir sama sekali pada saat tidak membaca doa kunut, maksudnya pada saat sholat witir. Jadi apakah memang benar, Ustaz, bahwa doa kunut ini disyariatkan untuk dibaca pada saat witir, atau bagaimana, Ustaz? Hukumnya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait fikih salat witir, ya, dari tuntunan menunaikan salat witir. Yang perlu diketahui pertama-tama bahwa yang sunnah adalah menjadikan salat witir sebagai akhir atau penutup salat malam. Maka itu dalam sebuah hadis Rasulullah memberi pilihan, yang kira-kira tidak sanggup bangun malam maka salat witir di awal malam. Tapi yang punya azam yang kuat dan sanggup bangun di akhir malam, maka sholat witir di akhir malam, dan itu lebih baik. Namun bagi yang telah menunaikan witir, sholat witir di awal malam, sebagaimana dalam praktek taraweh, ya, di awal malam, maka tidak perlu mengulang witir lagi nanti di akhir malam, ya. Tapi misalnya dia ikut witir bersama imam, ya, di awal malam, atau kita sebut dengan sholat taraweh, tapi dia ingin menunaikan atau mendapatkan keutamaan menjadikan witir di akhir malam. Bagaimana caranya? Maka dia menambah atau menggenapkan rakaat dia bersama imam, ya, 1 rakaat, sehingga bagi dia bukan witir tapi genap, yang kemudian nanti di akhir malam dia bisa witir sendiri, ya, dan mendapatkan keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan witir sendiri sebagaimana maknanya adalah ganjil, ya, bisa 1 rakaat, 3 rakaat, ya, 5 dan seterusnya, bilangan ganjil, dan ditunaikan sebagaimana sunnah Rasulullah SAW, ya. Rasulullah dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan bahwa beliau sholat 11 rakaat, 2, kemudian witir 1 rakaat. Jadi witir itu meskipun misalnya 3 rakaat, dipecah lagi 2 rakaat, kemudian 1 rakaat. Kalau ingin 5 rakaat, begitu juga 2, 1, dan demikian seterusnya. Ini terkait fikih witir, ya. Fikih witir, dan disunahkan juga membaca beberapa surat yang telah ditentukan, ya. Kalau witirnya 3 rakaat, maka disunahkan membaca di rakaat pertama Al-A'la, kemudian rakaat kedua Al-Kafirun, salam, kemudian rakaat terakhir Al-Ikhlas, ya. Adapun terkait kunut witir, ya. Kunut witir,
Kunut witir disunahkan, bahkan dianjurkan, karena Rasulullah SAW pernah mengajarkannya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya. Jadi landasannya jelas, sehingga hukumnya sunnah. Dianjurkan kapan saja kita sholat witir. Ya, oleh karena itu di bulan Ramadan ini maka dianjurkan atau boleh dilakukan sejak awal Ramadan. Ya. Boleh dilakukan sejak awal Ramadan karena memang alasannya adalah karena ada witir itu sendiri, bukan karena awal, tengah atau akhir Ramadan. Ya. Sehingga kurang tepat bila difahami bahwa kunut witir itu baru dianjurkan dan disunahkan setelah misalnya 15 hari bulan Ramadan atau setengah bulan Ramadan, atau misalnya dikhususkan nanti di 10 akhir bulan Ramadan. Tidak demikian, tapi dipahami bahwa kunut witir itu sunnah bersama dengan witir itu sendiri dilakukan kapan saja. Dan sisa 10 hari ini mudah-mudahan bisa ditingkatkan, ya, kemudian dihidupkan kembali, doa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kunut witir ini. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi berkaitan dengan Lailatul Qadar pada Ustaz Eko. Tentunya setiap muslim kita ingin semua mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Namun terkadang ada saja orang-orang yang mungkin terhalangi. Contohnya seperti orang yang bersafar, Ustaz. Bagaimana caranya sih orang-orang yang misalnya dia sedang melakukan safar, ya, melakukan perjalanan jauh, bagaimana ia bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar? Atau misalnya juga seperti wanita yang haid, yang tidak bisa i'tikaf di masjid. Kira-kira apa amalan yang bisa dilakukan supaya bisa tetap mendapatkan keutamaan dari Lailatul Qadar? Bisa tafadhol, Ustaz? Jazakumullah khair, Ustaz. Mungkin Anda mulai dari musafir dulu ya. Ya. Jadi untuk musafir, untuk kita semua sebenarnya hendaklah kita dalam kondisi normal, dalam kondisi mukim, dalam kondisi sehat, hendaklah kita membiasakan untuk melakukan amalan-amalan ibadah dan yang konsisten, ya. Apakah itu sholat malam, apakah itu membaca Al-Quran, ya, sehingga ketika kita berpindah kepada kondisi yang di mana kita tidak bisa melakukan amalan-amalan tersebut seperti safar, ini dalam hadis kan disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya, ya, pahala amalan yang biasa dia lakukan ketika kondisi normal. Ketika dia sakit, ketika dia safar, maka amalan-amalan yang biasa dilakukan itu akan dicatat mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk yang musafir, tentu ini ada dua, ya. Yang pertama mungkin kalau dia naik kendaraan kemudian dia yang menyetir, umpamanya naik mobil. Mungkin pada saat ini dia dan penumpangnya tidak bisa melaksanakan qiyamul lail, salat malam. Tetapi banyak amalan-amalan lain yang masih bisa dilakukan. Ya, kalau dia tidak menyetir umpamanya bisa membaca Al-Quran. Apakah dari Al-Quran, dari mushaf, apakah dari HP bisa baca Al-Quran. Ya, bisa berzikir, beristighfar, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak beristighfar. Dan yang lebih utama lagi adalah banyak-banyak berdoa. Ya, banyak-banyak berdoa. Ada beberapa salaf, ya, kalau tidak salah Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa saya lebih suka berdoa pada malam Lailatul Qadar atau pada malam-malam bulan Ramadan daripada memperbanyak sholat, katanya begitu. Artinya memang masyhur dan ma'ruf bahwa kalangan sahabat itu bergiat, ya, sungguh-sungguh berdoa pada malam-malam Ramadan, malam-malam akhir bulan Ramadan. Jadi dia bisa membaca Al-Quran, dia bisa banyak-banyak berzikir, dia bisa banyak-banyak berdoa, ya. Itu ketika dalam kondisi safar. Dan kalau dia umpamanya bisa singgah, ya, bisa singgah untuk melaksanakan minimal sholat witir, karena Rasulullah SAW
tidak pernah meninggalkan sholat witir walaupun dalam kondisi safar. Maka mudah-mudahan ketika melaksanakan sholat witir kemudian berdoa itu jika bertepatan dengan Lailatul Qadar maka itu akan dilipat gandakan. Begitu juga dengan wanita yang haid, ya, jadi karena ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala bagi kaum wanita dari Bani Adam, maka dia boleh melakukan semua amalan ibadah, ya, kecuali yang dilarang oleh syariat. Ya, yang dilarang dilakukan oleh seorang yang sedang haid atau nifas adalah sholat, sehingga dia tidak bisa qiyamul lail. Kemudian tadi disebutkan Ustaz juga i'tikaf, ya, karena dia tidak bisa berdiam di masjid, tidak dibolehkan berdiam di masjid. Tetapi banyak amalan-amalan lain yang bisa dilakukan. Seperti yang kita sebutkan tadi, dia bisa baca Al-Quran, menurut pendapat sebagian ulama, ya, bahwa seorang yang haid, apalagi haidnya panjang, begitu juga nifas, apalagi nifas lebih panjang, kalau tidak baca Al-Quran, dia bisa lupa hafalannya kalau dia menghafal Al-Quran, atau dalam waktu yang begitu panjang dia tidak bisa membaca Al-Quran. Maka boleh membaca Al-Quran dari hafalannya, atau tanpa menyentuh mushaf, ya. Dia bisa juga memperbanyak doa, karena Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, ya, seandainya aku tahu bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar, apa yang saya katakan wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, katakanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya engkau maha pemaaf, ya, menyukai memberi maaf kepada hambanya, dan maka maafkanlah aku, ampunilah aku. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah. Dan Aisyah adalah seorang wanita. Mungkin saja, ya, ketika beliau mendapatkan Lailatul Qadar itu, beliau adalah tidak dalam kondisi suci. Nah, jadi dia bisa baca Al-Quran, dia bisa banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa. Begitu juga amalan-amalan baik lainnya, ya. Itu yang tadi saja. Apa ada pertanyaan yang lain selain yang dua tadi? Itu Ustaz. Tadi ada juga yang bertanya tentang doa sih Ustaz. Doa Ya. yang di malam. Jadi doa yang yang disunnahkan ketika terjadi, ya, mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar dan diberi ilham atau diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tahu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka ketika kita mendapatkan hal tersebut atau malam tersebut, apa yang kita baca? Ya, tadi yang diajarkan oleh Rasulullah adalah yang kita minta, yang paling utama itu adalah pemaafan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah mendapatkan ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala, fala yadurruna ghairuh, ya, tidak ada yang akan membahayakan kita kalau kita sudah dimaafkan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa yang ma'thur yang betul-betul berkaitan dengan Lailatul Qadar adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini banyak-banyak diulang. Kemudian silahkan juga baca doa-doa, kalau istilah kita itu doa-doa sapu jagat. Maksudnya doa-doa sapu jagat ini doanya singkat tapi mengandung makna yang luas, seperti doa yang paling disukai oleh Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau doa umpamanya Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Atau doa-doa lain umpamanya Allahumma inni as'aluka al-firdausil a'la minal jannah, atau doa Allahumma ja'alni minal ladzina yadkhulunal jannata bila hisabin wala sabiqatin adzab. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, ini doa-doa yang istilahnya sapu jagat. Kalau kita berdoa dan dikabulkan, Masya Allah, ya, kita langsung bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, ini kemudian ulama kita juga memberikan kepada kita nasihat. Ya, janganlah kita egois. Jangan cuma untuk mendoakan diri sendiri. Doakanlah keluarga kita, doakanlah saudara-saudara kita, khususnya kaum muslimin yang sekarang menderita atau tertindas di berbagai belahan dunia, di Palestina, ya, di Myanmar atau di Syam, ya, Suriah, di Yaman. Sekarang banyak kaum muslimin yang mungkin tidak bisa menjalankan ibadah secara
sempurna, apakah itu puasa ataupun yang lainnya. Bahkan mungkin untuk makan saja dia masih sangat sulit untuk mendapatkannya, apalagi untuk sahur ataupun untuk berbuka. Maka janganlah lupakan mereka dari doa kita. Karena innamal mu'minuna ikhwah, itu adalah bukti daripada persaudaraan kita. Ya, anak kira itu Ustaz. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, Masya Allah. Ini masih ada pertanyaan selanjutnya untuk Ustaz Ridwan berkaitan dengan sholat witir, Ustaz. Apakah boleh seseorang melaksanakan sholat witir lebih dari jumlah sholat tarawih? Misalnya kalau sholat tarawihnya mungkin cuma 8 rakaat, dia mungkin sholat witirnya sampai 9 rakaat atau 11 rakaat begitu, Ustaz. Apakah bisa seperti itu, Ustaz? Baik. Bila merujuk hakikat witir itu sendiri, yaitu sholat yang ganjil, ya, maka tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah apakah jumlah witir lebih banyak dari jumlah sholat malamnya. Dan seperti ada saling keterkaitan. Ya. Cuma yang patut diperhatikan itu cara pelaksanaannya. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Seperti saya sampaikan, bahwa yang sunnah dalam praktek sholat witir adalah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi memisahkan atau menunaikan sholat tersebut berapapun jumlahnya, dipisah dengan 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baru nanti di akhir ditutup dengan 1 rakaat. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun ada dalam riwayat lain Rasulullah pernah melakukannya sekaligus, ya, seperti 3 rakaat sekaligus Rasulullah lakukan, ya, bahkan lebih dari 3 rakaat pun, misalnya 5 rakaat sekaligus, ya, itu juga tidak apa-apa. Tapi yang lebih dianjurkan adalah tadi dengan memisah bilangan tersebut menjadi 2 dan ditutup dengan 1 rakaat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran atas pertanyaannya. Kemudian masih berkaitan dengan sholat malam ini, Ustaz. Mana yang lebih utama, Ustaz? Apakah membaca Al-Quran atau sholat malam? Terutama di akhir-akhir Ramadan ini, Ustaz. Betul, ya. Mana yang diutamakan atau kita dahulukan? Sholat malam atau membaca Al-Quran? Tentu yang utama adalah menyatukan keduanya. Jadi menggabungkan keduanya. Oleh karena itu Syekhul Islam mengatakan sebaik-baik baca Quran itu ya ketika salat malam. Ya, sebaik-baik baca Quran itu ya ketika salat malam. Sehingga dianjurkan untuk memperbanyak bacaan ketika salat malam. Makanya tadi kita membahas, ada pertanyaan bagaimana dengan membaca mushaf. Silakan. Ya, bagi yang sendirian atau dia imam dan tidak hafal dan ingin memperpanjang bacaan, baca mushaf, tidak apa-apa. Nah, tapi ketika tidak bisa disatukan atau digabungkan, maka tentu masing-masing memiliki keutamaan, ya. Salat malam adalah salat yang paling utama setelah salat wajib. Dan membaca Al-Quran adalah zikir yang utama, yang bahkan dikatakan paling utama, ya. Zikir lisan, membaca Al-Quran, ya. Namun ketika tidak bisa digabungkan, ya, misalnya apalagi di 10 akhir bulan Ramadan ini, maka memperbanyak salat malam, ya, adalah lebih utama, karena pertama dia waktunya sangat terbatas, ya. Oleh karena itu usahakan malam-malam hari
ketika i'tikaf ya, untuk meraih bulan Lailatul Qadar, maka kita perbanyak salat ya, kita perbanyak salat. Karena membaca Quran waktunya lebih luas ya, kapan saja, tidak terbatasnya pada malam hari. Atas pertimbangan ini saja ya, karena waktunya terbatas salat malam itu, maka kita dahulukan. Selain tadi bisa menjamak sebetulnya dengan memperbanyak bacaan ketika salat malam itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz jawabannya, luar biasa. Sebenarnya di sini ada banyak pertanyaan tapi di luar tema. Tapi mungkin kita dahulukan dulu yang berkaitan dengan tema. Nanti kalau memang ada waktunya mungkin kita bisa bacakan yang di luar tema yang 3 tersebut dari tentang i'tikaf, Lailatul Qadar atau salat malam. Berkaitan dengan i'tikaf ini, Ustaz Berian, Ustaz Berian, sebagian orang beranggapan seperti ini bahwa kalau misalnya i'tikaf mereka mungkin tidak bisa melaksanakan di masjid, mereka melaksanakannya di rumah. Karena sebagian orang memiliki tempat ibadah khusus di rumah. Ya, seperti mereka punya musola di rumah begitu Ustaz ya. Atau mungkin dia punya, ya pokoknya tempat khusus lah di rumahnya. Seperti itu. Kemudian dia beriktikaf di situ. Apakah bisa Ustaz untuk mengerjakannya di tempat seperti itu Ustaz? Atau memang harus di masjid gitu Ustaz? Gimana Ustaz? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus ini. Seputar tentang tempat i'tikaf ya. Sebelumnya tadi sudah disampaikan bahwa i'tikaf itu memiliki tempat sendiri yaitu di masjid. Dan tentunya masjid di sini sebagaimana mafhumnya orang Indonesia yaitu jami' atau yang bisa digunakan untuk sholat Jumat, agar seorang yang mu'takif itu tidak perlu untuk keluar pindah ke masjid yang diadakan sholat Jumat gitu. Adapun pertanyaan tentang apakah boleh seseorang tinggal atau beriktikaf di anggap saja masjid rumahnya sendiri atau tempat sholatnya sendiri di rumah, tempat yang dikhususkan untuk sholat sendiri di rumah. Hal yang demikian tidak pernah tidak ada dianjurkan oleh para ulama untuk beriktikaf di tempat sholatnya sendiri atau musola sendiri di dalam rumah. Karena para sahabat dahulu memiliki juga musola atau tempat untuk sholat di rumahnya sendiri. Namun mereka tidak atau Rasulullah SAW tidak memberikan kesempatan hal tersebut. Bahkan kepada istri-istri beliau sendiri atau khususnya perempuan yang waktu zaman Rasulullah SAW, para istri-istri Rasulullah SAW mengikuti petunjuk beliau dengan melakukan i'tikaf setelah beliau meninggal, tentunya di masjid juga. Dan i'tikafnya perempuan di sini tentunya ketika aman dari fitnah dan juga tidak bercampur baur dengan laki-laki. Jadi ada masjid atau tempat i'tikaf sendiri buat perempuan dan tidak ada ikhtilat atau tidak ada fitnah yang timbul dari hal tersebut. Intinya adalah bahwasanya tidak diperkenankan untuk i'tikaf di tempat masjid atau anggap aja tempat sholat sendiri di dalam rumah. Akan tetapi para ulama menyebutkan bahwa i'tikaf adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian sedang beriktikaf di dalam masjid-masjid secara umum. Baik itu terutamanya adalah Masjidil Haram yang merupakan tempat memiliki keutamaan yang sendiri, salatnya dilipat gandakan 100.000 kali salat di tempat yang lain, atau di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Aqsa, ataupun para ulama menyebutkan secara umum sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ini di semua masjid yang didirikan padanya salat Jumat.
Barakallahu fikum. Yes, Masya Allah. Syukuran Ustaz atas jawabannya. Mungkin ini kita lanjut ke pertanyaan terakhir Ustaz ya, mengingat kita terbatas oleh waktu. Pertanyaan terakhir ini berkaitan dengan witir seperti ini. Pertanyaannya, Afwan Ustaz, pernahkah Nabi, ini kepada Ustaz Ridwan ya, pernahkah Nabi sholat tahajud tapi bacaannya diperbanyak sehingga cuma 2 rakaat saja sholatnya, kemudian melanjutkan dengan sholat witir? Apakah sebaiknya seseorang itu berpacu pada kualitas atau kuantitas atau jumlahnya? Baik. Yang menjadi tujuan pokok dari salat itu sendiri ya, selain menunaikan rukun, kemudian kewajiban ya, dan menyempurnakan semuanya ya, sunnah-sunnah gerakan dalam salat itu sendiri. Dan yang terpenting juga adalah ruh, kehusyuan dari salat yang merupakan tujuan terpenting dari ditegakkannya salat. Oleh karena itu, pertanyaan tadi, apakah kita lebih memperhatikan kualitas salat daripada kuantitas atau jumlah salat itu sendiri? Sebenarnya tidak ada pertentangan di antara keduanya. Yang paling afdol tentu seseorang menyempurnakan kualitas itu yang lebih utama, ya. Kualitas yang lebih utama. Kemudian juga dia juga bisa berusaha memaksimalkan kuantitas ya, jumlah sesuai dengan kemampuan dia. Kita memiliki standar itu Rasulullah SAW, seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam hadis-hadis. Beliau tidak melebihi 11 atau 13 ya. Tapi tentu sempurna kualitasnya, bahkan dalam penjelasan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau katakan jangan heran bagaimana bagusnya sholat Rasulullah SAW. Nah, jadi itu yang paling utama ya, menyempurnakan keduanya. Tapi jika tidak bisa, maka mana nih yang dipilih? Apakah kualitas atau kuantitas? Maka tentu yang lebih utama adalah kualitas. Ya. Kualitas. Oleh karena itu, jika seseorang misalnya memilih karena waktu misalnya sempit, ya, atau kondisi keadaan dia tidak fit misalnya, maka maksimalkanlah dalam kualitas sholat Anda ya. Meskipun jumlahnya 2 rakaat ya. Atau meskipun hanya witir saja ya. Karena kualitas tentu lebih utama, dan dengan kualitas itulah ya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai qurbah atau ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan Pak Ustaz Ridwan. Alhamdulillah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan demi pertanyaan telah kita sampaikan dan Asatidzah telah menjawabnya, dan kita telah sampai di penghujung waktu pertemuan kita pada hari ini. Maka kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Asatidzah yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin yang ada di Zoom maupun di Facebook, pada Ustadz Ridwan, pada Ustadz Derian, dan pada Ustadz Eko Misbahuddin hafizahullah ta'ala jami'an. Semoga apa yang para asatidzah sampaikan insya Allah bisa dipraktekkan dan bisa dimaksimalkan dengan baik oleh para peserta,
Dan semoga kita bagi para pendengar yang bertanya semuanya mendapatkan kebaikan akhir bulan suci Ramadan ini dengan memaksimalkan segala ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi para hadirin dan pemirsa sekalian yang belum sempat dijawab pertanyaannya, silahkan untuk berkomentar di kolom atau di fanpage Facebook Markas Inayah. Ya, silahkan sampaikan di situ komentarnya. Nanti jika ada kesempatan para asatidzah insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin sekalian insya Allah. Baik, jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam keadaan yang lebih baik lagi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah dan ketaatan kita sehingga nanti Allah memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan predikat takwa sebagaimana tujuan dari seseorang disyariatkannya untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut. Baik, kita tutup perjumpaan hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan asatidzah dan para pendengar sekalian. Jazakumullah khair, Ustaz Arif. Jazakumullah khair. Jazakumullahu khairan.